Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Yamalia dengan NIM 25021040115. Di sini saya akan menjelaskan opini saya tentang pertanyaan nomor 2 dan juga 3. Dalam pertanyaan nomor 2, saya akan lebih memprioritaskan keadaan mental anak didik saya dengan mengurangi beban materi daripada harus mengejar target materi. Walaupun sebenarnya sebagai seorang pengajar itu kan sebuah keharusan untuk menuntaskan semua target materi yang ada. Namun karena kondisinya itu tidak mendukung, maka mengurangi beban materi adalah solusinya. Dan opini saya ini didukung oleh 3 teori modern belajar yang sudah saya tulis. Satu, cognitive load theory. Jadi dalam teori ini itu dijelaskan kalau misalkan kapasitas otak manusia dalam menerima sebuah informasi itu terbatas. Jadi tidak bisa dalam kapasitas yang besar. Kalau misalkan kita paksakan seorang anak didik untuk menerima semua materi yang harus dipelajari ini, nanti otak mereka akan overload. Jadi nantinya materi yang telah kita ajarkan itu akan masuk ke dalam memori jangka pendek, bukan memori jangka panjang. Nanti mereka akan lupa inget, ini udah diajarin tapi kapan ya, tapi apa gitu. Lalu teori yang kedua yaitu self determination theory. Self determination theory itu adalah motivasi belajar siswa itu akan muncul ketika 3 kebutuhan psikologis mereka terpenuhi, dan salah satunya adalah ketika mereka merasa mampu. Namun dalam keadaan di pertanyaan nomor 2 ini kan mereka tidak dalam keadaan merasa mampu, mereka malah merasa terbebani dan mereka malah merasa pembelajaran ini tuh adalah sebuah paksaan gitu nanti. Lalu yang ketiga itu adalah constructivism, yaitu pembangunan pemahaman belajar mereka secara aktif, yaitu mereka bisa memahami pembelajaran secara aktif. Namun karena kondisinya mereka tidak mampu, mereka sudah tidak mampu untuk memahami, yang sudah mereka tidak ada pemahaman yang aktif nanti dalam diri mereka. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, saya akan menggunakan expectation sama value. Ekspektasi itu adalah keyakinan. Jadi kan mereka kan menganggap bahasa Inggris sebagai beban kurikulum ya. Itu mungkin karena mereka menganggap bahasa Inggris itu adalah mata pelajaran yang susah. Jadi ekspektansi itu maksudnya adalah saya menanamkan keyakinan kepada mereka kalau misalkan mereka bisa bahasa Inggris, dan enggak, kok bahasa Inggris enggak sesusah itu. Jadi saya bisa memulai dengan mengajarkan materi yang mudah, lalu saya menggunakan game-game yang seru gitu. Jadi apalagi ini kan kita kan nggak bisa bergantung kepada teknologi karena minimnya internet. Jadi menurut saya akan menggunakan game, dan juga saya akan menyederhanakan materi. Saya tidak akan memasukkan grammar yang susah dulu kepada mereka gitu. Lalu yang kedua adalah value. Jadi kita harus menanamkan kalau bahasa Inggris ini penting loh buat mereka di masa depan nanti, dengan cara kita tanya, kamu cita-citanya apa? Oh, saya cita-citanya mau jadi pegawai hotel. Loh, pegawai hotel itu tuh nanti kalau misalkan ada pengunjung asing yang datang, kalau misalkan kamu nggak bisa belajar bahasa Inggris, kamu jawabnya pakai apa? Jawab pertanyaan dari turis itu. Nanti pasti mereka akan, oh iya ya, ternyata aku kalau misalkan kerja ini butuh loh bahasa Inggris. Lalu kita juga bisa sambungin ke hal-hal yang mereka sukai. Misalkan mereka suka sama lagu-lagu barat gitu, lagu-lagu luar. Misalkan, kamu suka lagu apa nih? Oh, aku suka lagunya Sabrina Carpenter yang Espresso. Terus saya tanya, kamu tahu nggak makna dari lagu itu, artinya lagu itu? Aduh, saya nggak tahu gitu. Nah, jadi kita menarik perhatian mereka. Padahal lo seru loh kalau misalkan kamu paham sama arti lagu ini. Jadi kamu bisa menganalisis ini lagu baik nggak? Maksudnya baik dalam kategori yang positif nggak gitu. Menurut saya itu adalah opini saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.